Vicky, halo Mbak Vicky. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sebentar lagi acara akan dimulai. Kita masih menunggu sekretaris jurusan untuk bergabung. Aduh,
Halo, Vicky. Ya, Mer. Gitu Bang, ini. Maaf, bagaimana, Mer? Iya. Oh, iya. Wah. Baik, sekretaris jurusan mengkonfirmasi masih mengalami kendala untuk bergabung, jadi nanti ada koordinator program studi fisika. Dan Fadli mungkin nanti minta tolong untuk buka. Ya, bisa. Cek, ada suara, ada kedengaran? Kita akan memulakan kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat sore untuk pagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan jurusan fisika, Bapak Ibu dosen, dan pembicara kita pada sore hari ini, serta seluruh peserta studium general jurusan fisika.
Perkenalkan, saya Poni Liling Tasik dari jurusan Fisika Unimah semester 4. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membawakan acara untuk studium general pada saat ini. Pada saat ini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu yang pertama doa, kemudian yang kedua pembukaan dan ucapan selamat datang, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang keempat pemaparan materi, kelima penyerahan sertifikat, dan yang keenam penutup. Baiklah, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu doa. Dan pada kesempatan hari ini akan dituntun oleh Saudari Michelle Karain. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, mengawali kegiatan kita di sore hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa, selamat sore ya Roh Kudus. Terima kasih atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami semua, baik kami sebagai mahasiswa, sebagai dosen, maupun sebagai pembicara. Engkau masih memberkati kami, memberikan kesehatan, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan kami, kegiatan studium generale 2, kiranya Engkau mau menuntun dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati juga kami sebagai peserta, berkati juga baik sebagai pembicara, berikan kesehatan, kekuatan selalu. Ya Bapa, semua keberadaan kegiatan ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Banyak salah dan dosa yang sering bahkan selalu kami perbuat, mohon kehendak-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni salah dan dosa itu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Saudara Michelle yang sudah menuntun kita dalam doa. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu pembukaan dan ucapan selamat datang yang pada saat ini akan dibawakan oleh Ketua Prodi Jurusan Fisika, saya sebut dengan hormat, Bapak Farli Tumimomor, SSI, MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya bisa kedengaran? Ya, terdengar. Ya, baik. Yang saya hormati, pertama-tama narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Risa Aryani Nur Kasana, MSc PhD. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia hadir mengikuti studium generale yang kedua saat ini. Yang saya hormati dan kasihi para mahasiswa yang sudah bergabung lewat Zoom meeting juga pada sore hari ini. Baiklah, ini merupakan studium generale yang kedua yang sudah dilaksanakan oleh jurusan fisika. Jadi yang pertama itu dilaksanakan pada bulan lalu ya. Jadi rencananya setiap bulan jurusan fisika itu akan rutin untuk mengadakan studium generale ini. Dan pada kesempatan ini tentu saja kami dari jurusan itu sangat merasa terhormat dan berterima kasih pada narasumber yang sudah bersedia untuk memberikan materi pada sore hari ini, yaitu terlebih khusus tentang sifat foto katalitik dan foto elektrokatalitik. Tentu saja ini materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi saya sendiri sebagai Ketua Program Studi sangat mengharapkan agar supaya kita semua dapat mengikuti, dapat mengambil pelajaran dari pemaparan materi saat ini, karena tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita nanti terkait kita ingin mengembangkan dalam penelitian kita atau nanti ke depan bisa juga kita kerjasama untuk mengembangkan penelitian ini. Ya, mungkin itu dari saya, dan saat ini saya mewakili pimpinan jurusan mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat mengikuti studium generale yang kedua saat ini. Terima kasih.
saya kembalikan ke MC. Ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat ini kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh Ibu yang terkasih, Ibu Risa Aryani Nur Hasana, SPD MSc PSD, yang akan menjadi moderator kita adalah Bapak Ishak Pawarangan, SPD MSc. Untuk kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Aryani PhD, saya akan membacakan sedikit mengenai CV beliau. Nama lengkap, Risa Aryani Nur Hasana, SPD MSc PhD, lahir di Jepara 9 April 1993, kemudian saat ini berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Ibu Risa Aryani PhD merupakan fresh graduate of doctoral program dari Tunghai University, Taiwan. Untuk working experience, saya akan bacakan yang paling terbaru. Di Maret 2018 sampai Januari 2023 sebagai research assistant pada Laboratory of Optoelectronics Tunghai University, Taiwan. Kemudian untuk educational background, saya akan bacakan yang paling terbaru. Di tahun 2018 sampai 2023 di Tunghai University, Taichung, Taiwan, dalam gelar Doctor of Philosophy dalam bidang Applied Physics dengan GPA 3,9. Kemudian untuk skill and expertise dalam pemanfaatan beberapa alat-alat karakterisasi seperti Raman spektroskopi, photoluminescence spektroskopi, dan enzyme resolved photoluminescence, UVV spektroskopi, dan beberapa alat karakterisasi lainnya. Kemudian untuk research experiences dalam 5 tahun terakhir, yang paling terbaru di tahun 2019 sampai 2023 dengan judul
strategies to improve the photocatalytic and photoelectronics properties of electrochemical deposited cuprous oxide. Kemudian terkait dengan scientific publication dalam 5 tahun terakhir, sebagai first author atau penulis pertama, terdapat 3 jurnal terindeks Scopus Q1 dan 1 jurnal terindeks Scopus Q4. Kemudian sebagai co-author, terdapat 1 jurnal terindeks Scopus Q1, 1 jurnal terindeks Scopus Q2, dan 1 jurnal terindeks Scopus Q4. Untuk experiences, awards, and achievements, terdapat beberapa kegiatan dalam international conference, dan juga awardee of students research, poster presenter, dan beberapa lainnya. Ada banyak ini, jadi saya bacakan beberapa saja. Dan saat ini Ibu Risa Aryani PhD akan membawakan materi dengan judul Strategies to Improve Photocatalytic and Photoelectrocatalytic Properties of Electrodeposited Cuprous Oxide dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan kurang lebih 30 menit, kemudian sesi diskusi tanya jawab. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu peserta, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan pada kolom komentar, atau juga nanti secara interaktif pada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja berikan waktu kepada Ibu Risa Aryani PhD untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Risa, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Manado. Saya Riza Aryani, alumni Tunghai University, Department of Applied Physics, Taiwan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC dan kepada teman saya, Pak Ishak, yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara di Studium Generale ini. Baik, untuk topik yang saya akan sampaikan adalah topik riset saya berjudul Strategies to Improve Photocatalytic and Photoelectrocatalytic Properties of Electrodeposited Cuprous Oxide. Oke, nah di sini ada beberapa mata kuliah dasar yang berguna untuk riset ini. Yang pertama adalah fisika, terutama solid state physics atau fisika zat padat, kemudian semiconductor, kemudian ilmu kimia, sama ilmu lingkungan. Nah, untuk presentasi kali ini, outline-nya yang pertama adalah introduction. Saya akan memaparkan prinsip dasar tentang fotokatalisis, kemudian aplikasinya itu apa saja, lalu mengenalkan materialnya yaitu berupa cuprous oxide atau Cu2O. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini saya mengusulkan 2 strategi untuk meningkatkan photocatalytic dan photoelectrocatalytic properties dari Cu2O itu sendiri. Yang pertama adalah dengan cara selecting appropriate substrate, yaitu dengan cara memilih substrate yang terbaik untuk Cu2O. Nah, di sini detailnya akan dibahas mengenai cara membuat samples, kemudian karakterisasinya, dan hasilnya, yaitu berupa photocatalytic properties. Nah, strategi yang kedua yaitu dengan reducing oxygen vacancy density, yang mana oxygen vacancy ini merugikan bagi Cu2O, yang akan mengurangi efisiensi dari fotokatalisis itu. Sama seperti sebelumnya, ada detailnya bagaimana cara memfabrikasi sampel, kemudian mengkarakterisasi, dan hasilnya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu apa sih fotokatalis? Fotokatalis itu adalah sebuah material, khususnya semiconductor, yang dapat mempercepat reaksi kimia, laju reaksi kimia, karena adanya penyerapan cahaya. Nah, sedangkan prosesnya disebut fotokatalisis. Nah, untuk material semiconductor,
bisa diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jadi semikonduktor itu memiliki pita valensi atau valence band dan pita konduksi atau conduction band. Ketika semikonduktor ini dipapari oleh cahaya dengan energi yang lebih tinggi daripada band gap energinya semikonduktor ini, maka akan terjadi peristiwa photogeneration dari elektron dan holes. Elektron ini akan dieksitasi dari valence band ke conduction band, sementara holes akan tertinggal di valence band. Selanjutnya, elektron dan hole ini akan digunakan untuk reaksi kimia, yaitu reaksi oksidasi untuk holes dan reduksi untuk elektron. Nah, dalam fotogenesis ini mungkin juga terjadi rekombinasi. Rekombinasi yang mana elektron dan hole itu recombine dan akan menghasilkan emisi gitu. Jadi akan mengurangi densitas elektron dan ini itu merugikan. Itu kan step yang di sini. Nah, selanjutnya step untuk apa elektron dan hole-nya tadi untuk oksidasi dan untuk reduksi dan oksidasi ya. Nah, untuk yang oksidasi contohnya adalah water splitting. Nah, di sini holes itu akan bereaksi dengan air, kemudian menghasilkan oksigen gas dan hydrogen ion. Lalu untuk yang elektron ini hydrogen ion bereaksi dengan elektron dan menghasilkan hydrogen gas. Jadi produk dalam fotokatalisis ini adalah hydrogen gas, yang mana ini adalah sumber energi. Contoh yang lain itu misalnya untuk degradasi dari polutan. Nah, ini contohnya, ini adalah limbah zat cair yang mengandung dye. Dye itu adalah zat warna. Ini warnanya biru, ini mengandung methylene blue, gitu ya. Dan ini adalah contohnya yang diambil dari sumbernya di sini. Nah, methylene blue ini yang semula berwarna biru setelah didegradasi dengan katalis, fotokatalis, maka akan menjadi transparan dan other products-nya yaitu CO2 dan H2O. Jadi ini prinsipnya hampir sama seperti water splitting. Jadi elektron yang dihasilkan akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara yang menghasilkan superoxide and ion. Sementara holes akan bereaksi dengan air, water, dan menghasilkan hydroxyl radikal. Nah, hydroxyl radikal inilah yang akan bereaksi dengan dye yang membuat dye berubah warna dari biru menjadi transparan. Oke, untuk aplikasi selanjutnya ada macam-macam ya. Tadi yang saya sebutkan adalah water purification atau environmental remediation. Nah, ini bisa juga dipakai di air, tanah. Ya. Selanjutnya, energy production tadi untuk menghasilkan hydrogen gas. Seperti yang kita ketahui, di teknologi yang maju ini, terdapat istilah hydrogen car. Nah, hydrogen car ini sumber bahan bakarnya itu adalah hydrogen gas. Nah, baru-baru ini diterapkan teknologi fotokatalisis untuk menghasilkan hydrogen gas. Nah, ini adalah reaksinya. Tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk itu perlu energi sebesar 1,23 elektron volt. Nah, ini ada berbagai macam semikonduktor yang berpotensi untuk photocatalytic water splitting. Ada TiO2 ya, ada tungsten oxide, zinc oxide, ada Cu2O, dan lain-lain. Nah, ada beberapa syarat untuk semikonduktor itu agar bisa digunakan sebagai fotokatalis yang diaplikasikan pada photocatalytic water splitting. Yang pertama, tentu energi gap-nya harus lebih besar daripada 1,23 elektron volt. Ini merupakan energi yang digunakan untuk water splitting. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu pita valensi. Pita valensi itu yang ini ya, yang pita valensi yang di bawah ini terletak pada posisi yang lebih positif daripada oxidation potential dari water. Jadi misalkan water ini di 1,23 elektron volt, pita valensinya harus lebih positif. Kemudian pita konduksi, conduction band, ini harus terletak pada potential yang
lebih negatif daripada reduction potential dari hydrogen ion. Seperti itu. Jadi tidak semua bisa digunakan untuk completed water splitting. Nah, untuk pertama kali photocatalyst itu ditemukan untuk water splitting, mereka menggunakan TiO2 yang ditemukan oleh Fujishima dan Honda, orang Jepang, menemukan TiO2 ini sebagai bahan dasar photocatalyst. Namun dapat kita lihat energy band gap-nya ini sangatlah lebar, yaitu sekitar 3 electron volt, yang hanya mampu menyerap UV light, ya sinar UV. Sementara cahaya matahari itu sebagian besar mengandung visible light, jadi masih belum optimal. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan photocatalytic dan photoelectrochemical system. Jadi dalam eksperimen photocatalysis ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu photocatalytic system dan yang kedua itu photoelectrochemical system. Untuk yang photocatalytic system biasanya menggunakan powder suspension atau serbuk seperti ini contohnya TiO2 Degussa P25 dan atau hanya menggunakan single electrode tanpa adanya external circuit. Jadi hanya sebuah sampel dicelupkan ke dalam sebuah larutan lalu disinari dan kita ukur hasilnya atau produknya. Yang kedua itu photoelectrochemical system. Nah, di sini kita menggunakan external circuit yang mana sampelnya itu harus dalam bentuk film. Itu film, ini sampelnya. Nah, ada 2 elektrod. Nah, kita bisa letakkan ada beberapa macam konfigurasi. Yang pertama, ini sampel ya, photoanode versus cathode. Nah, jadi sampelnya itu yang ada kata-kata fotonya. Photoanode versus cathode atau photocathode versus anode atau dua-duanya itu sampel, photoanode versus photocathode. Gitu. Jadi di sini saya ambil contoh untuk yang photoanode versus cathode. Sampelnya itu berupa N-type semiconductor. Nah, cirinya ini Fermi level dari N-type itu letaknya dekat dengan conduction band. Nah, yang cathode-nya itu bisa menggunakan metal kayak platinum atau pitted plate. Nah, ketika disinari cahaya, maka akan terjadi tadi ya generasi dari elektron dan holes. Elektron ini akan dikoleksi ke substrate, lalu ditransfer ke external circuit dan menuju ke PT platinum. Lalu digunakan untuk reduksi reasi. Kemudian untuk yang holes ini akan ditransfer ke electrolyte, kemudian digunakan untuk oksidasi. Nah, ini contohnya TiO2 thin film. Sedangkan untuk material yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah cuprous oxide atau Cu2O, yang mana material ini sangat menjanjikan untuk photocatalyst karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, band gap energinya adalah sekitar 2 sampai 2,6 electron volts. Karena band gap-nya yang cukup sempit, maka dia dapat menyerap energi matahari dalam rentang visible light. Nah, untuk yang 2 electron volt itu bersesuaian dengan panjang gelombang 600 nanometer, yaitu di ini cahaya tampak ya. Perlu kita ketahui bahwa cahaya matahari sebagian besar mengandung 5% UV light dan 45% visible light yang sampai ke bumi. Nah, maka dari itu Cu2 ini sangat menjanjikan. Selain itu bersifat non-toksik dan melimpah sama murah ya. Selanjutnya dapat kita lihat conduction band sama valence band terletak pada potensial yang sesuai dengan water splitting sehingga material ini mampu mungkin untuk photocatalytic water splitting. Ada 2 jenis type. Ada 2 jenis di sini Cu2O. Yang pertama itu P-type, yang kedua N-type. Cirinya untuk yang P-type, ini Fermi levelnya lebih dekat ke valence band. Sedangkan untuk N-type,
Fermi levelnya ini lebih dekat ke conduction band. Untuk yang p-type ini dicirikan juga memiliki Cooper vacancies yang tinggi. Sedangkan untuk n-type memiliki oxygen vacancies yang tinggi. Namun, walaupun CO2 ini menjanjikan, namun tetap saja efisiensinya masih rendah, sehingga sering banyak diteliti untuk ditingkatkan. Permasalahannya adalah karena rendahnya photocatalytic efficiency ini karena tingginya electron hole recombination. Jadi akan mengurangi densitas elektron dan hole untuk reaksi. Sehingga aktivitas fotokatalysisnya menjadi rendah juga. Oke. Nah, dalam penelitian saya mencoba menganalisis beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya photocatalytic efficiency tadi. Yang pertama adalah interface antara CO2O dan substrate yang buruk yang menyebabkan ketidaksesuaian antara energy band alignment antara CO2O dengan substrate, yang sehingga akan mengakibatkan tidak tercukupinya collection atau koleksi dari elektron gitu. Contohnya, misalkan ini adalah n-type semiconductor, kemudian ini substrate. Ketika kontaknya itu adalah Schottky kontak, maka elektron ini akan sulit untuk dikumpulkan di substrate, sehingga akan mengurangi densitas elektron. Sementara jika kita menggunakan ohmic contact di sini, maka elektron itu akan mudah untuk dikoleksi, sehingga efisiensinya menjadi lebih tinggi daripada Schottky contact. Untuk yang kedua, itu adanya defect atau kecacatan yang tinggi di CO2O. Nah, untuk sampel saya adalah n-type, maka terdapat oxygen vacancies density yang tinggi. Nah, oxygen vacancies ini perannya masih belum jelas karena di beberapa sumber oxygen vacancies ini dapat berperan positif seperti dapat meningkatkan konduktivitas dan dapat meningkatkan reaksi kimia di surface, di permukaan sampel. Namun, oxygen vacancies juga dapat memediasi adanya electron hole recombination. Misalkan oxygen vacancy dapat memediasi adanya elektron dan hole recombination, sehingga dia akan mengurangi densitas elektron dan mengurangi densitas hole, sehingga akan menyebabkan aktivitas fotokatalisis yang buruk. Selanjutnya, bagaimana strategi untuk meningkatkan aktivitas fotokatalisis? Nah, ini ada beberapa macam untuk dari sumber sini. Ada dengan cara doping, dengan non-metal atau metal, kemudian bisa heterojunction, atau contohnya PN junction, bisa juga surface modification, vacancy introduction, morphology control, dan lain-lain. Nah, untuk yang saya ambil ini, karena saya menyesuaikan dengan permasalahannya, jadi yang pertama dengan meningkatkan dengan cara memilih substrate yang sesuai. Ini kaitannya dengan heterojunction. Jadi, CO2 akan dideposisikan pada beberapa substrat. Dan yang kedua, dengan cara mengontrol oxygen vacancy density. Karena kita tahu oxygen vacancy ini memiliki dua peran. Oke, untuk yang pertama adalah meningkatkan photocatalytic activity dari CO2O dengan cara memilih substrate yang sesuai. Dan ini sudah terbit di RSC Advance, ya bisa dilihat nanti di sini. Oke, diawali dengan permasalahan bahwa terdapat kontak yang buruk antara CO2O dan substrate mengakibatkan ketidaksesuaian energy band alignment, sehingga menyebabkan photocatalytic activity yang buruk. Maka di sini CO2 akan didepositkan pada beberapa substrate. Yang pertama adalah TiO2 nanotube arrays atau TNA, yang mana dia adalah n-type semiconductor. Yang kedua adalah Ti metal, dan yang kedua adalah FTO yang merupakan n-type degenerate semiconductor.
Nah, pada penelitian kolaborator kami sebelumnya bahwa sudah ada CO2 TNA-TI. Namun untuk komparasinya dengan CO2 pada substrat yang lain belum dikaji. Nah, bagaimana cara untuk memfabrikasi sampel? Yang pertama ini adalah cara mempreparasi TNA dengan metode electrochemical anodization. Nah, ini adalah konfigurasinya. Kita menggunakan 2 elektrod, yang mana untuk working electrode-nya atau anode-nya adalah titanium atau Ti, plate. Kemudian untuk counter electrode atau cathode-nya itu kita menggunakan platinum. Sedangkan untuk larutannya, etching solution-nya kita menggunakan campuran dari ethylene glycol sama ammonium fluoride dan air. Nah, kemudian kita aplikasikan voltage atau bias sebesar 40 volt selama 1 jam. Dan ini untuk reaksinya. Nah, hasil yang dibentuk adalah nanotube seperti ini, TNA. Lalu kita anyil di suhu 450 derajat Celcius selama 3 jam, sehingga akan membentuk crystallized TNA dengan fase anates. Nah, ini untuk FDM image-nya dari TNA-TI. Ini sampelnya yang berwarna biru ya. Nah, TNA ini memiliki outer diameter sebesar 90 nanometer dan panjangnya ini 2 mikrometer. Selanjutnya kita mempreparasi atau memfabrikasi CU2O dengan metode square wave voltammetry electrochemical deposition. Nah, sedikit berbeda dengan sebelumnya, kita menggunakan 3 elektrod. Yang pertama, working electrode. Ini kita menggunakan substratnya, ada 3 ya tadi, ada TNA, ada Ti, dan FTO. Kemudian untuk reference-nya kita menggunakan silver chloride, dan untuk counter electrode kita menggunakan platinum, tadi PT ya. Nah, kemudian untuk solution-nya, ini kita menggunakan cupric asetat dan sodium asetat. Dan selanjutnya kita mengapply bias dari -1 volt ke 0 volt dengan frekuensi 5 Hz. Nah, hasilnya dapat kita lihat hasilnya warnanya kuning, kemudian untuk yang di TI warnanya merah, untuk yang di FTO saya tidak ada fotonya, warnanya kuning. Nah, di sini hasil SEM-nya menunjukkan bahwa TNA masih terlihat jelas dengan outer diameter sebesar 90 nanometer, dan untuk CU2O terlihat bentuk octahedral, shape-nya octahedral, dengan panjang sisinya 430 nanometer. Nah, untuk coverage dari hasil analisis diperoleh 25%. Selanjutnya kita mengkarakterisasi sampel. Yang pertama dengan mengukur XRD. Di XRD ini kita menemukan beberapa peak untuk TNA dan CU2O TNA. Kita menemukan peak anates A101 ini di 2 sampel ya. Ada beberapa, ada 3 peak. Kemudian untuk yang CU2O kita menemukan 2 peak, yaitu C111 dan C200 di sampel CU2O di beberapa substrat ini. Nah, tidak ditemukan refleksi dari CU2O dan CU, maka kita yakin bahwa hanya CU2O yang ditumbuhkan. Selanjutnya, absorption-nya kita ukur menggunakan UV phase spectrometer. Nah, untuk TNA ini menunjukkan absorpsi hanya pada panjang gelombang kurang dari 400 nanometer. Ini berkaitan dengan energy gap-nya, yaitu sebesar 3,35 electron volts. Jadi hanya dapat menyerap UV light. Sementara untuk CU2O pada substrat yang berbeda, dia dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer, karena band gap energinya itu adalah 2 electron volt. Selanjutnya kita mengevaluasi photocatalytic properties dengan cara mengukur photocurrent. Photocurrent ini adalah arus yang dihasilkan dari penyinaran cahaya, photocurrent, dan memplotnya sebagai
spectral response. Jadi ada ketergantungan terhadap panjang gelombang. Nah, ini untuk setup-nya, yaitu kita menggunakan 2 elektrod, yang mana sampel untuk working electrode dan PT lagi, PT untuk counter electrode. Untuk larutannya adalah sodium sulfat 0,05 N. Nah, untuk cahayanya kita menggunakan monochromatic light dengan berbagai macam panjang gelombang dari 365 dan 740. Masing-masing panjang gelombang ini memiliki warna yang sudah terrepresentasi pada gambar ini ya, dari ungu sampai merah tua. Nah, seperti ini gambar fotonya. Nah, ketika disinari maka akan terjadi photocurrent ya. Untuk CO2-OTNA dan CO2-OTI itu menghasilkan photocurrent yang positif untuk CO2-OTNA dan photocurrent yang negatif untuk CO2-OTI. Untuk TNA dan CO2-FTO saya tidak tampilkan di sini, namun saya sudah plot di spectral response. Jadi spectral response ini bisa diplot dari photocurrent density dibagi dengan power density. Jadinya seperti ini. TNA dan CO2-TNA menghasilkan spectral response yang positif. Artinya, elektron itu berpindah dari sampel menuju PT. Nah, maka disebut photoanode. Sementara CO2-OTI dan CO2-FTO, nah ini untuk diperbesar gambarnya, itu menghasilkan spectral response yang negatif. Artinya, holes ini berpindah dari sampel ke PT. Jadi kebalikannya. Maka disebut photocathode. Nah, untuk yang CO2 ini kita dapat lihat ya, absorption-nya itu sekitar 600 nanometer. Nah, maka responnya juga dimulai dari 600 nanometer. Jadi ini sesuai dengan absorption dari samples. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi photocathode dan photoanode? Nah, ini dapat dijelaskan dari energy band alignment-nya antara substrate, samples, dan electrolyte. Electrolyte itu larutannya. Nah, untuk yang CO2-OTNA dan TNA ini kan menghasilkan positif photocurrent, maka elektron kan mengalir dari sampel ke dikoleksi di substrate-nya, lalu ditransfer ke PT. Nah, adanya transfer elektron ini itu dikarenakan yang pertama N-type ini menghasilkan upward bending sehingga elektron lebih mudah transfer ke substrate. Yang kedua untuk CO2-TNA adanya TN junction. Jadi elektron ini mudah ditransfer ke TNA karena adanya electric field. Nah, TN junction di sini. Sedangkan holes dari TNA akan mudah ditransfer ke CO2O dan holes di CO2O akan mudah ditransfer ke electrolyte. Sementara untuk CO2-OTI dan CO2-FTO ini kebalikannya, holes yang akan ditransfer ke substrate dan elektron yang akan ditransfer ke electrolyte. Jadi anionic dan katalytic photocurrent ini bisa dijelaskan menggunakan energy band alignment. Lalu kita memeriksa aktivitas photocatalysis-nya dengan cara mengaplikasikan untuk photocatalytic degradation of rhodamine 6Z. Rhodamine 6Z ini adalah salah satu zat warna yang berwarna pink, ini adalah dye, yang dapat mencemari lingkungan. Nah, absorpsinya itu ada di 527 nanometer. Dapat kita lihat, di sini CO2-OTNA dapat mendegradasi R6Z ini paling besar, yaitu sebanyak 42%. Sementara yang lain dalam rentang 20-26%. Nah, adanya peristiwa degradasi ini menggunakan mekanisme photooxidation yang saya jelaskan sebelumnya bahwa holes ini bereaksi dengan air dan membentuk hydroxyl radicals yang digunakan untuk mengoksidasi R6Z. Nah, untuk aplikasi yang selanjutnya, kita gunakan untuk photoelectrocatalytic hydrolysis of ammonia boron. Nah, ini juga sudah terbit di jurnal International Journal of Hydrogen Energy yang bisa dilihat di sini. Kenapa menggunakan ammonia boron? Karena ammonia boron ini memiliki dua karakteristik yang bagus. Yang pertama adalah tingginya hydrogen content, yang kedua adalah low molecular weight. Nah, karena untuk water splitting ini masih sangat sulit, maka kita menggunakan material yang mengandung hidrogen yang tinggi.
Ini untuk reaksi kimianya. Nah, di sini kita membandingkan beberapa kondisi, ada katalisis, ada elektrokatalisis, fotokatalisis, dan fotoelektrokatalisis. Dari kondisi ini dapat diperoleh dengan mengaplikasikan light, cahaya, dan bias sebanyak 0,1 volt versus silver chloride dapat menghasilkan hidrogen gas yang paling tinggi. Jadi, CO2 ini cukup bagus untuk photoelectrocatalytic hydrolysis of ammonia borate. Selanjutnya, untuk strategi yang kedua, yaitu kita meningkatkan photocatalytic activity dari CO2 dengan cara mengontrol oxygen vacancy density yang ada di CO2. Dan ini juga sudah publish di sini ya, bisa dilihat di paper untuk lebih detailnya. Dilatar belakangi dengan adanya oxygen vacancy yang tinggi pada CO2 N-type. Jadi ini ini berbeda dengan sebelumnya yang di sini saya fokus membuat N-type. Dengan adanya oxygen vacancies yang merugikan, maka kita berupaya untuk mengontrol oxygen vacancy dan mempelajari photocatalytic properties-nya. Bagaimana cara mengontrol oxygen vacancy? Yaitu dengan cara mengontrol konsentrasi dari larutan atau prekursornya saat membuat sampel. Nah, yaitu ditekankan pada ingin mengontrol Cu2+ ion ini. Cu2+, yaitu dengan cara mengatur konsentrasi dari cupric asetat. Nah, ini caranya hampir sama dengan sebelumnya, namun di sini kita variasikan cupric asetat dari 0,005 molar sampai 0,04 molar. Dan berbeda dengan sebelumnya, di sini kita hanya menggunakan constant voltage, yaitu minus 0,2 volt yang diperoleh dari cyclic voltammetry, yaitu kita menghasilkan peak di minus 0,2 volt. Nah, hasil yang diperoleh warnanya berbentuk seperti ini, warnanya pink, dan untuk SEM image-nya dapat kita lihat coverage-nya 100%. Untuk thickness-nya yaitu sebesar 1,3 mikrometer. Oke, selanjutnya mengkarakterisasi. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu, conductivity type dari CO2 ini adalah N-type melalui pengukuran hot probe. Selanjutnya pengukuran absorption menggunakan UV spektrometer. Dapat kita lihat adanya absorpsi pada cahaya tampak visible light ya dengan batas 600 nanometer yang berhubungan dengan band gap energi sebesar 2 elektron volt. Namun tidak ada perubahan yang signifikan antara perbedaan konsentrasi. Sama halnya seperti Raman spektra, tidak ada perbedaan signifikan, tapi dapat kita lihat peak-peak yang menunjukkan peak-peak dari CO2O. Ini adalah semua peak dari CO2O. Sehingga dari Raman ini kita dapat mengkonfirmasi bahwa sampel berhasil dibuat, yaitu CO2O. Untuk peak yang paling kuat ini, the strongest peak, kita menganalisis full width half at maximum atau FWHM ini dan memplotnya dengan variasi konsentrasi. Semakin rendah konsentrasi, maka FWHM-nya ini semakin kecil, yang artinya crystallinity-nya itu semakin tinggi. Jadi semakin bagus jika larutannya ini rendah. Konsentrasinya rendah. Selanjutnya kita mengukur SRD. Nah, untuk SRD di sini kita berkolaborasi dengan National Synchrotron Radiation Center ya di Taiwan. Nah, untuk SRD ini dianalisis menggunakan Deep Field Refinement Methods, menggunakan GSAS program untuk mengidentifikasi phase-nya sama oksigen okupansi. Nah, dapat kita lihat ada data yang bulat-bulat hitam. Ini merupakan data eksperimen. Kemudian data yang merah ini adalah fitting, dan yang biru ini adalah selisih antara data eksperimen dan data fitting. Semakin datar, maka semakin baik. Sedangkan yang pink, ini merupakan puncak-puncak dari CO2O. Jadi semua puncak di sini itu merepresentasikan CO2O. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain size-nya ini semakin tinggi ketika konsentrasinya rendah. Artinya, dapat dipengaruhi dari semakin rendahnya oxygen vacancies. Nah, untuk oxygen deficiency ini artinya kekurangan oksigen atau dapat direpresentasikan
sebagai oxygen vacancy juga. Jadi oxygen vacancy ini semakin turun ketika konsentrasi larutannya ini semakin turun. Gitu. Jadi terbukti ya bahwa oxygen vacancy ini dapat diatur dengan cara mengatur konsentrasi dari kuprik asetat. Selain itu kita juga mengukur photoluminescence. Photoluminescence itu merupakan emisi yang dihasilkan ketika terjadi recombination dari elektron dan hole. Jadi yang menghasilkan emisi. Nah, untuk photoluminescence dari CO2 ini ada dua puncak, dua peak. Yang pertama itu peak di 600-an. 600-an ini tepatnya di 627 nanometer merupakan PL dari band to band, band ke band. Jadi band to band emission. Dan selanjutnya adalah peak yang lebar. Ini merupakan puncak-puncak dari emisi yang dihasilkan dari oxygen vacancies. Gitu. Nah, di sini kita dapat menganalisis areanya. Jadi diplot di sini integration intensity bahwa PLOV ini adalah photoluminescence dari oxygen vacancies akan menurun ketika konsentrasinya diturunkan. Sementara PLBB ini untuk band-to-band emission akan tinggi ketika konsentrasinya diturunkan. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil dari XRD yang tadi, bahwa oxygen vacancies itu akan semakin rendah ketika konsentrasinya itu diturunkan. Jadi terbukti di sini oxygen vacancies itu dapat memediasi rekombinasi antara elektron dan hole, yang merupakan negatif efek untuk photokatalysis. Nah, sekarang kita memeriksa mengecek photocatalytic properties dengan mengukur photocarn dan spectral response. Yang ini untuk gambarnya hanya satu contoh saja, yaitu 0,005 molar. Nah, kita dapat melihat adanya positif photocurrent, maka kita yakin bahwa sampel kita adalah photoanode. Jadi, sampel sesuai dengan teori bahwa CO2 yang kita buat adalah N-type. Nah, untuk spectral response-nya dapat kita lihat semakin berkurang konsentrasi dari kuprik asetat, semakin tinggi spectral response yang dihasilkan. Tuh. Kenapa seperti itu? Kita coba analisis menggunakan photovoltage. Untuk itu kita mengukur open circuit potential, yaitu nih sistemnya seperti ini ya, sampel versus reference. Kita mengukur voltage-nya. Ketika dikasih cahaya, maka akan terjadi negatif photovoltage. Nah, untuk mutlaknya, absolutnya, maka semakin rendah konsentrasinya, semakin tinggi photovoltage-nya. Artinya, semakin besar excess photo-generated hole, semakin besar densitas hole yang dihasilkan ketika konsentrasinya tinggi. Nah, dapat dilihat pada energy band diagram, ketika dalam keadaan gelap, maka terjadi band alignment seperti ini. Ketika ada sinar, maka akan terjadi Fermi level splitting dan akan mempengaruhi densitas dari holes yang ada di valence band ini. Semakin tinggi photovoltage, semakin besar densitas hole yang ada di valence band. Oke, selanjutnya kita mengevaluasi photocatalytic degradation menggunakan methylene blue. Ini adalah dye yang berwarna biru yang saya paparkan sebelumnya. Memiliki absorpsi pada panjang gelombang 664 nanometer. Dengan membandingkan dua sampel, konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah dapat diperoleh semakin rendah konsentrasi, maka semakin rendah oxygen vacancy density. Maka semakin tinggi aktivitas degradasi dari methylene blue. Nah, kenapa? Karena adanya densitas holes yang tinggi pada valence bands di CO2O. Oke, lanjut kita melakukan summary. Yang pertama, pada strategi yang pertama, dengan cara memilih substrate, didapat bahwa CO2-TNA itu menghasilkan spectral response yang lebih tinggi dibandingkan CO2-TI dan CO2-FTO. Anodic dan cathodic behavior-nya dapat dijelaskan menggunakan energy band alignment antara substrate, CO2O, dan electrolyte.
Kemudian untuk yang strategi yang kedua dengan cara menurunkan oxygen vacancy density karena dibuktikan bahwa oxygen vacancies ini dapat memediasi electron hole recombination. Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan cara mengatur konsentrasi dari kuprik asetat. Dan hasilnya kita menganalisis dan memperoleh kurangnya oxygen vacancy density dapat meningkatkan electron hole density yang akan berpengaruh pada peningkatan photocatalytic activity-nya dari CO2O. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, dan ini adalah grup di Optoelectronics Lab Department of Physics, Tung Hai University, Taiwan, dan ini adalah beberapa macam gambar yang diperoleh dari Tung Hai University. Thank you. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator MC. Terima kasih Ibu Lisa atas penjelasan yang sangat detail ya. Studi juga yang dilakukan tadi penjelasan yang sangat detail. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang ingin bertanya atau menyampaikan respons, dipersilakan. Cukup raise hand terlebih dahulu, kemudian akan diberikan kesempatan. Silakan. Ini sekali lagi bagi Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Oke, ini ada yang raise hand. Jadi Mbak Riza di kampus kami kalau Bapak itu panggilnya Mner. Jadi Mner Vicky, kalau Ibu Enci. Jadi ini Mner Vicky. Silakan Mner. Halo Mbak Riz, bisa kedengaran? Bisa, Mas Vicky. Oh ya, oke. Sangat menarik penelitiannya Mbak Riza dan sangat applicable ya buat negara kita kan. Salah satu big issue untuk manufacturing kan ini kontaminan untuk proses pembuangan limbah. Ya, ini saya penasaran Mbak. Maksudnya tadi water splitting-nya itu maksudnya air limbahnya itu berarti dipisah sama kontaminan limbah maksudnya ya berarti. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk pemisahan polutannya, kan polutannya ada berbagai macam. Ada pewarna seperti yang Mbak Risa sampaikan di awal, tapi juga polutannya kan bisa juga polutan bahan organik, ataupun juga mungkin kasus yang belum terlalu lama lewat di pantai Jakarta, di mana ada polutan berupa limbah medis ya, kandungan obat di air yang ada di Laut Jakarta. Nah, apakah fotokatalis ini, yang aplikasi fotokatalis ini juga bisa untuk maksudnya memisahkan juga polutan-polutan seperti limbah medis sama limbah-limbah organik lain? Mungkin itu dulu Mbak Riz pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Vicky atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab ya. Untuk water splitting, jadi ini untuk water splitting ini dapat dibedakan dengan ini ya tadi degradasi. Jadi ini aplikasi yang berbeda. Kalau di water splitting ini larutannya ya air yang mengandung elektrolit. Itu. Jadi fokusnya di sini untuk water splitting air ya water. Ini reaksinya water. Kemudian water ini reaksi dengan holes menghasilkan oksigen dan hydrogen ion. Sementara saya pakai pointer. Nah ini ya water bereaksi dengan holes menghasilkan oksigen dan hydrogen ion. Hydrogen ion migrate berpindah ke counter electrode tadi
kemudian bereaksi dengan elektron menghasilkan hydrogen gas. Jadi ini tuh bukan water purification, bukan. Jadi ini aplikasi untuk penghasil hydrogen gas. Nah, ini contohnya. Gitu. Jadi ini airnya kita anggap tidak mengandung zat berbahaya ya. Tapi juga ada yang apabila kita menghasilkan ada yang apabila kita menggunakan untuk water purification, hasilnya itu adalah air. Lalu air juga akan bereaksi dan hasilnya ada hydrogen gas. Tergantung kita mau fungsikan untuk aplikasi yang mana. Tuh. Kemudian untuk spesifik polutannya, nah photocatalysis ini memiliki banyak aplikasi. Ada yang untuk water purification, ini kan untuk air. Ada juga yang untuk air purification, mana tadi? Air purification, nah ini air purification itu untuk yang udara. Bentar ya. Udara. Ada juga untuk yang antibakterial, itu yang untuk membunuh bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air. Itu juga ada. Jadi tergantung reaksi yang kita inginkan. Maka dari itu, penting untuk mengetahui reaksi kimia yang kita inginkan. Dapat dilihat di sini ya, ini adalah contoh untuk water splitting. Maka syaratnya harus memenuhi nih, oksidasi dan reduksi dari air dan hydrogen ion. Sedangkan untuk yang degradation of pollutant, kita juga harus menggiring ke reaksinya. Kita harus mengetahui oksidasi dan reduksi dari zat warna tadi. Nah, untuk biasanya zat warna itu, elektron ini akan bereaksi dengan oksigen, dengan udara. Sementara holdnya itu bereaksi dengan air. Dan air ini akan menghasilkan ini hidroksil radikal. Hidroksil radikal ini yang akan berguna untuk mendegradasi larutan. Jadi kita harus lihat dulu reduksi potensialnya dari ini methylene blue, karena methylene blue, rhodamine itu beda-beda. Jadi kita membutuhkan ilmu lain ya, ilmu kimia. Ini agak-agak lebih melebar karena kita harus berkolaborasi dengan kimia. Itu bisa juga untuk digunakan untuk tadi yang laut yang mengandung limbah itu ya. Tergantung kita mau aplikasikan kemana. Ada banyak aplikasi. Cuman pada penelitian ini fokus saya adalah tentang fisikanya, yaitu tentang properties dari photocatalysis. Jadi aplikasinya yang saya ambil yang sederhana saja, yaitu untuk dye, ya gitu. Mungkin Mas Vicky bisa mencoba mengembangkan untuk aplikasi yang lain. Iya, sangat menarik Mbak penelitiannya. Makasih Mbak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, kalau masih ada pertanyaan ini, selamat sore, apakah bisa bertanya? Ya, seluruh peserta itu dapat mengajukan pertanyaannya. Silakan. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Ada? Oke, ada Agresia, saya silakan dulu ya. Silakan Agritia Claudia Pendo. Silakan aktifkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, untuk Ibu Arisa, saya ingin bertanya mengenai kinerja pada fotokalitik, terutama pada kinerja fotokatoda. Nah, di sini saya telah melihat reaksi tadi ada larutan CuO2O atau tembaga oksida. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana cara kinerja fotokatoda pada lapisan tembaga oksida dan titanium dioksida jika diendapkan ke CuStN atau tembaga tiosinat. Terima kasih.
untuk pertanyaannya boleh diulangi bagaimana cara mekanisme kerja CU-TNE diendapkan ke apa ya tadi? Mekanisme kerja fotokatoda pada tembaga dioksida dan titanium dioksida jika diendapkan ke tembaga tiosinat. Terima kasih. Tembaga. Tembaga apa? Mohon maaf Tembaga yang apa? lain mungkin tidak. Tembaga tiosianat Giosianat. atau CuSCN. CUS. Itu berarti itu ya triple junction, ya kan? Berarti kan CU2O, TNE diendapkan ke material lain gitu. Iya, Ibu. Maka kita juga harus memperhatikan, kita harus menganalisis energy band diagramnya. Nah, maka dari itu yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita mengukur langsung fotokarennya. Kita lihat fotokarennya itu positif apa negatif. Nah, ketika kamu menemukan fotokarennya itu positif, maka selanjutnya hal yang dilakukan adalah menganalisis energy band diagram. Untuk itu kamu harus tahu masing-masing sampel itu memiliki energy band diagram. Ada pita konduksi, ada energi Fermi, ada pita valensi. Itu masing-masing sampel, masing-masing material itu mempunyai posisi yang berbeda-beda. Nah, kamu cek dulu di referensi, kemudian kita melakukan band alignment. Kita melakukan band alignment antara substrate, kemudian tadi sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, kita lihat kecenderungannya. Nanti kecenderungannya ini elektron akan mengalir ke substrate atau justru mengalir ke electrolyte. Ketika elektronnya dari gambar terlihat mengalir ke substrate dan dari fotokaren itu positif, maka energy band diagrammu itu sudah benar. Namun jika energy band diagramnya tidak sesuai dengan fotokaren yang dihasilkan, berarti harus dicek lagi apa yang salah di energy band diagram. Jadi kita harus tahu masing-masing energy band diagram. Itu. Sebentar, saya ada contoh. Bentar. Sini. Nah, jadi tiap-tiap sampel ini memiliki dalam semikonduktor, tiap sampel ini memiliki posisi conduction band, kemudian valence band, kemudian kita harus mengetahui elektron affinity-nya. Kemudian untuk valence band, kita harus mengetahui ionization energy-nya. Dan untuk Fermi level, Fermi energy, kita harus mengetahui work function-nya. Angka-angka ini bisa diperoleh dari reference atau bisa langsung diukur menggunakan eksperimen UPS, ultra photo emission, gitu ya. Dan juga bisa menggunakan XPS, XIS. Jadi ada banyak macam caranya untuk mengetahui posisi conduction band dan valence band. Nah, untuk data yang diperoleh, saya menggunakan reference karena untuk mengukur ini membutuhkan teknologi yang tinggi ya. Di lab saya tidak ada untuk itu. Sedangkan untuk mempelajari mekanismenya, ini contohnya seperti ini. Saya share, bisa dilihat. Nah, untuk ini adalah semikonduktor N-type. Jadi posisi Fermi level ini lebih dekat ke conduction band. Sedangkan ini adalah electrolyte. Electrolyte itu juga memiliki Fermi level. Nah, ketika dia dicelupkan, ini sepertinya PowerPoint-nya belum berganti yang tadi. Oh, belum berganti ya? Sebentar, saya ini sudah ganti belum? Masih yang PowerPoint tadi. Mungkin di stop share dulu. Kemudian. Oh, sorry. Kalau ini? Ya, sudah kelihatan. Oh, berarti saya ulangi ya. Tadi.
Jadi setiap sampel itu tadi memiliki posisi ini ya, conduction band, valence band, dan Fermi level ini yang berbeda-beda. Maka untuk mengetahui posisi conduction band, kita harus mengetahui electron affinity. Untuk mengetahui valence band position, kita harus mengetahui ionization energy. Dan untuk mengetahui posisi Fermi energy, kita harus mengetahui work function. Dan ini bisa diperoleh di eksperimen UPS. Nah, tapi berhubung di lab saya tidak ada alatnya, maka saya hanya mengacu pada referensi. Contohnya, ini adalah energy band diagram dari N-type semiconductor. Kemudian ini adalah energy band diagram dari electrolyte. Nah, untuk N-type semiconductor, Fermi level ini lebih dekat ke conduction band. Dan ini adalah electrolyte. Ketika kita celupkan semikonduktor itu ke electrolyte, maka akan terjadi alignment, pensejajaran. Nah, ini akan terjadi pensejajaran. Ini Fermi level di N-type ini akan bersejajar dengan Fermi level electrolyte. Sehingga semikonduktor ini, semua garis ini akan turun ke bawah, sehingga kita dapatkan upward bending. Nah, sehingga inilah yang kita lihat di sini. Maka ini upward bending. Jadi elektron ini cenderung dikumpulkan di substrate dan berpindah dari sampel menuju ke counter electrode melalui external circuit. Maka ini disebut photoanode. Sama kalau misalkan menggunakan 3 junction, kamu harus mengetahui energy band dari macam-macam semikonduktor yang kamu pakai. Itu disejajarkan dulu, kemudian kita lihat kecenderungan arah elektron dan holes, dan dicocokkan hasilnya dengan photocurrent. Gitu. Jadi untuk mengetahui photoanode atau photocathode ini tergantung pada energy band alignment. Ada yang masih bingung? Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Baik, terima kasih. Agritia, gimana Agritia? Ya, baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya kalau masih ada pertanyaan disilakan. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke. Ya, ada Foni. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya untuk 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah cuprous oxide dapat disintesis dari bahan alam? Kemudian yang kedua, topik-topik apa saja yang bisa kami teliti sesuai dengan materi tadi yang menyangkut juga dengan material, karena kebetulan saya sendiri juga di material. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, untuk ke CO2O, dari kolaborator kami, saya kembali lagi ke PowerPoint sebelumnya. Untuk kolaborator kami sebelumnya, Profesor Peng itu sudah meneliti CO2O-TNA ini, salah satunya menggunakan bahan alam teh, dari teh. Tapi saya tidak tahu detailnya, saya tahu kalau dia menggunakan green synthesis, menggunakan bahan dasar teh. Ya, untuk detailnya mungkin saya harus baca dulu untuk papernya bagaimana caranya. Terus tahu saya menggunakan teh. Kemudian untuk aplikasinya, untuk topik-topik CO2O, ini tidak hanya fotokatalisis. Kita juga bisa gunakan untuk fotodetektor, solar cell, pokoknya untuk aplikasi optoelectronics.
Jadi karena Suto itu bisa menyerap cahaya tampak, maka aplikasinya ini sangat bermanfaat untuk fotodetektor, terus kemudian solar cell, kemudian fotokatalisis. Itu setahu saya banyak penelitian yang menggunakan CO2O. Tuh. Baik, Mungkin terima kasih. untuk yang bahan alam bisa dicari papernya dari kolaborator kami yang bernama ini Profesor Yen Pin Peng. Nah di situ Yang pintar. ya ini dari ilmu lingkungan dari sebenarnya dari environmental engineering. Nah itu nanti bisa dicari. Baik, terima kasih Mbak Risa atas jawabannya. Kemudian ada lagi yang raise hand. Kama, silakan. Terima kasih moderator. Kira topik ini sangat menarik ya. Tapi mungkin banyak mahasiswa ini masih belum familiar dengan termasuk yang karakteristik yang dibahas tadi, Mbak. Kalau saya menariknya adalah pertanyaan saya mau tanya kenapa elektrodeposisi ini dipilih sebagai metode untuk sintesis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa untuk sintesis pada masing-masing substrat itu untuk komposisi CU2O dengan PM yang paling atas itu tadi. Pertanyaan saya sebetulnya masing-masing komposisi CU2O untuk masing-masing sampel itu bagaimana? Kemudian yang terakhir tidak berkaitan dengan topik yang dibahas tapi berkaitan dengan pengalaman menjadi PhD student di Taiwan dan mungkin boleh share peluang dan tantangannya untuk kita ini bisa mengikuti jejaknya Mbak Risa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa macam cara untuk mengfabrikasi CO2O. Nah, ada dengan cara DC atau RF magnetron sputtering, kemudian ada cara hydrothermal, kemudian sol gel, kemudian ada cara ya ini salah satunya. Ini yang cara kimia, electrodeposition. Kenapa dipilih electrochemical deposition? Karena ini adalah metode yang sederhana dan mudah dilakukan. Untuk mendapatkan alat-alatnya ini mudah, yaitu hanya dengan menggunakan electrochemical workstation. Kemudian hanya menggunakan stirrer. Kemudian magnetic stirrer, gelas. Pokoknya bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan ini mudah didapat dan murah. Jadi keuntungannya itu. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk mengontrol thickness, kemudian mengontrol morfologi, kemudian mengontrol type and type gitu. Jadi metode ini memiliki banyak kelebihan selain untuk mengatur sifat-sifat yang kita inginkan, juga murah. Dibandingkan dengan sputtering, saya juga pernah memprepare dengan sputtering, itu hasil yang didapat mudah mengelupas. Gitu. Jadi untuk metode kimia ini menurut saya lebih mudah dilakukan daripada sputtering. Kemudian untuk komposisinya, kita mempreparasi pada substrate yang berbeda. Tadi ada TNA, ada TI, dan ada FTO. Ada TNA, ada TI, dan ada FTO. Untuk larutannya kita membuat larutannya menjadi tetap, yaitu 0,02 molar kuprik asetat dan 0,1 molar sodium asetat. Nah, hasil yang diperoleh itu menghasilkan CO2O yang bentuknya oktahedral. Namun, karena substrate-nya berbeda, maka oktahedralnya berbeda, nggak sama. Saya ada beberapa SEM, saya ganti PowerPoint-nya.
Sudah berubah PowerPoint-nya? Iya, sudah. Oke. Nah, ini untuk SIM dari CO2O pada substrate yang berbeda. Karena di sini TNA itu konduktivitasnya rendah ya, jadi CO2O-nya juga kecil, coverage-nya hanya 25%. Sementara untuk yang CO2O pada TI dan CO2 pada FTO ini coverage-nya lebih besar, yaitu sekitar berapa ya? Saya nggak tampilkan di sini. Lebih dari 25, mungkin 30-an%. Jadi substrate itu mempengaruhi coverage. Nah, di sini maka warna yang dihasilkan pun juga berbeda, warna sampelnya. Warna sampelnya yang dihasilkan berbeda. Untuk yang CO2O TNA itu berwarna kuning. Untuk CO2O FTO berwarna oranye, orange. Untuk yang CO2O TI berwarna merah. Tapi hasil dari XRD semuanya menunjukkan bahwa CO2O itu sudah terdeposisi secara baik. Jadi sekali lagi substrate itu mempengaruhi coverage dan mungkin morfologinya juga berbeda sedikit ya, berbeda. Jadi itulah pentingnya meneliti pengaruh substrate. Mbak, boleh tambahkan apakah coverage yang dimaksud itu jumlah CO2O yang dimaksud? Ya, coverage itu adalah banyaknya CO2O yang terdeposisi pada sampel, pada substrate. Banyaknya partikel itu coverage. Kayak ini kan jarang-jarang, CO2O-nya jarang-jarang tuh, cuman kalau kita lihat pada SIM yang lebih luas ininya ukurannya, ini kebetulan yang saya plot ukurannya yang diperlebar, diperbesar. Kalau kita kecilkan, nanti kita mungkin ada gambarnya, nggak ada di sini. Jadi kita menganalisis berapa jumlah partikel, kemudian dibagi luas areanya, itu didapat hanya 25% untuk yang CO2O TNA. Gitu. Terus ada lagi yang bagian ini sebelum pindah ke pertanyaan. Tadi ada yang menarik tentang ini persentase tadi itu yang coverage-nya itu yang mengatakan CO2O TNA dengan satu lagi sampel di situ itu yang paling maksimal persentase coverage-nya. Oh. Ada slide sebelum yang waktu presentasi itu. Ya. Yang menyatakan di dalam pemilihan substrat itu yang paling bagus. Yang oke. Iya. Nah, tadi saya berpikir bahwa curiganya ya apakah memang di situ banyak CO2O-nya atau bagaimana? Sehingga itu yang membuatnya paling bagus. Oke. Bentar, saya ganti balik lagi PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya sudah kembali yang pertama belum? Iya, sudah. Tadi setelah slide paper kedua, Mbak. Yang ini tadi 25%? Iya. Oh, iya. Kalau saya tidak salah setelah paper kedua tadi, presentasi yang paper kedua. Yang tulisan Mbak Risa yang kedua itu bentar ya, yang mana ya? Yang 25% ini persentase coverage. Iya, bukan. Tadi kan ada hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa yang paling bagus itu. Oh, tahu. Ya, yang ini aktivitas ini ya. Coba. Iya. Bentar. Ini? Bukan. Betul. Iya. Betul. Ini.
yang degradasi air, Ini. ya, yang Oh iya. ini kan ada CO2, TMA dengan PI. Oke. Nah, untuk apakah ini lebih tinggi karena coverage-nya tinggi? Tentu tidak juga, karena berdasarkan SEM data, coverage yang lebih tinggi itu malah justru CO2OTI sama CO2FTO dibandingkan dengan CO2OTNA. Jadi kalau dari hasil ini, saya tidak bisa menyimpulkan ini dari coverage-nya, gitu. Karena coverage-nya tadi sudah kita lihat bahwa coverage CO2O dari sampel CO2OTNA ini hanya 25%, sementara CO2OTI dan CO2FTO lebih tinggi, yaitu 30%, di atas 30%. Dan hasilnya menunjukkan bahwa degradasi CO2OTNA justru yang lebih tinggi. Jadi hal ini itu senada dengan hasil photocurrent, yang mana dapat kita lihat bahwa photocurrent-nya di spectral response ini ya, spectral response ini diperoleh dari data photocurrent. Photocurrent dari TNA dan CO2-TNA ini lebih tinggi dibandingkan CO2-OTI. Karena photocurrent-nya tinggi, maka kita dapat menyimpulkan adanya elektron dan holes yang digenerasi itu lebih tinggi dibandingkan CO2-OTI dan CO2-FTO. Itu. Selain itu ya, kita menggunakan solar light. Solar light ini adalah cahaya matahari. Cahaya matahari mengandung UV dan visible light. Jadi adanya CO2O yang dapat mendegradasi RCD ini lebih tinggi juga dikarenakan dia menyerap UV dan visible light. Dua-duanya diserap. Jadi adanya kolaborasi antara TNA dengan CO2O. Selain itu adanya juga PN junction. Jadi PN junction yang dia memberikan tambahan energi supaya elektron itu berpindah dari CO2O ke TNA. Jadi lebih mudah untuk berpindah karena ada electric field. Jadi di sini kenapa CO2O TNA ini menghasilkan degradasi yang tinggi? Ada dua kemungkinannya. Yang pertama karena dia menyerap cahaya UV dan cahaya visible, jadi dua spektrum dari solar light ini diserap semua. Dan yang kedua adanya PN junction yang memudahkan elektron untuk berpindah dari CO2O ke TNA, sehingga dia mengurangi rekombinasi antara elektron dan hole yang ada di CO2O. Jadi kemungkinannya itu. Untuk coverage kelihatannya tidak bisa dijadikan alasan untuk aktivitas degradasi ini. Mungkin untuk coverage bisa menggunakan CO2-TNA, nanti kita variasikan coverage-nya. Jadi untuk perbedaan sampel, saya rasa kurang bisa untuk menjelaskan. Gitu. Luar biasa, terima kasih Mbak. Mungkin tadi ada pertanyaannya yang iya, ada pertanyaan yang terakhir untuk pengalaman PSD ya. Pengalaman PSD, saya pindah ke slide pengalaman PSD. Terakhir tadi saya menyampaikan ada beberapa foto dengan rekan kerja di lab. Jadi ini adalah profesor saya, Profesor Flores, dan ini ada teman-teman saya. Ini ada anak S1 dan S2. Nah, saya mendapatkan kesempatan untuk PSD ini ketika bulan Februari. Jadi saya wisuda Januari di UGM bareng Mas Ishak dan Mas Vicky. Kemudian bulan Februari saya mendatangi Taiwan Edu Fair yang ada di UGM. Lalu pada hari itu juga saya bertemu dengan Profesor Flores di UGM dan mendapatkan kesempatan untuk wawancara dan presentasi dari hasil penelitian di S2. Nah, di hari itu juga saya mendapatkan tawaran beasiswa yang beasiswa itu dipakai untuk bulan Maret. Jadi bulan Januari wisuda, Februari ketemu profesor di UGM, dan Maret saya sudah berangkat ke Taiwan. Gitu. Di sini di Taiwan saya mendapatkan beasiswa, ada dua sumbernya. Yang pertama dari kampus untuk biaya SPP, dan yang kedua dari profesor sebagai research assistant. Tugasnya research assistant di sini adalah
melakukan riset, kemudian mengelola lab, dan mengajari adik-adik S1 dan S2 yang ada di sini. Tuh, research assistant, sama membantu profesor menulis paper. Tuh ya. Nah, untuk kuliah di Tunghai itu sangat menyenangkan, dapat dilihat di fotonya sangat asri, hijau-hijau. Ini ada di rektorat, masih sangat tradisional banget gedungnya, ini gedung rektorat, kemudian jalan-jalannya. Kemudian ini ada gereja. Jadi Tunghai itu adalah universitas Kristen swasta yang ada di Taiwan yang nomor 1. Itu ya. Nah, kemudian, nah ini depannya, ini Tunghai Taoshi. Ini adalah Universitas Tunghai. Nah, di sini saya melakukan perkuliahan selama umumnya selama 2 tahun. Cuman karena saya masih di sana 5 tahun, jadi saya setiap semester saya mengambil mata kuliah 1 atau 2. Jadi mata kuliahnya itu ya hampir sama kayak di Indonesia, malah lebih mengulangi mata kuliah yang ada di S2. Itu. Jadi di sini kegiatan labnya itu sangat bagus ya, karena kita di sana difasilitasi banyak alat-alat labnya yang kita bisa mengoperasikan sendiri, mempelajarinya sendiri, menggunakan sendiri, dan kita juga bisa datang dan pulang kapanpun kita mau. Kita dikasih kuncinya. Jadi cukup bagus untuk mengembangkan riset di Taiwan. Ya. Cuman ya itu struggle-nya adalah untuk bisa lulus itu susah, karena masing-masing profesor menargetkan masing-masing syaratnya. Kayak saya ditargetkan 3 paper bereputasi Q1 yang saya sudah paparkan tadi dan harus nama pertama. Tuh. Ya, itu adalah pengalaman PhD saya. Ya, terima kasih. Jadi sebagai informasi juga Mbak Risa merupakan lulusan terbaik ya waktu S2. Iya, jadi kemudian apa namanya, mungkin sekaligus juga motivasi ya bagi kira-kira apa kalimat untuk memotivasi adik-adik mahasiswa di sini dan juga kami yang belum studi lanjut begitu. Biar semangat cari kampus dan apa kira-kira yang bisa Mbak Risa bagikan untuk kami ya sebagai motivasi lah untuk semangat mengikuti perkuliahan dan juga untuk melanjutkan studi lagi. Ya, oke. Ya, mungkin saya berharap dari pemaparan ini mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana atau Bapak Ibu dosen bisa memiliki atau terinspirasi dari penelitian saya ini dan bisa mengembangkan di universitasnya masing-masing, di Universitas Negeri Maluku. Nah, kemudian untuk motivasinya kepada adik-adik ya teruslah belajar, jangan menyerah tuh ya. Jadi belajar setiap datang kesempatan, pertimbangkan dan ambil karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Saya berani mencoba mengambil kesempatan untuk kuliah di Taiwan ya karena saya ingin lebih maju. Jadi tetap optimis dan yakin pasti bisa gitu ya. Udah. Terima kasih banyak Mbak Risa. Kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaannya, itu tadi kalimat yang cukup menarik ya, mengambil kesempatan ketika itu datang karena tidak akan muncul 2 kali. Itu luar biasa sekali. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Risa Aryani Nur Hasana, SPD, MSc, PhD yang sudah mau berbagi dengan kami di jurusan fisika. Di bawah ada 2 program studi, pendidikan fisika dan ilmu fisika. Dan berharap bahwa kita semua sudah mendapatkan ilmu baru bahwa fisika itu tidak hanya sekedar banyak topik-topik riset yang dikembangkan, tidak berfokus pada 1 atau 2 topik riset saja, tetapi ada banyak topik riset yang bisa diteliti. Ya. Kemudian jadi Mbak Risa ini masuk dalam fisika material, jadi KBK masih fisika material ya. Kelompok bidang keahlian fisika material. Kemudian sebagai penutup diucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia mengikuti sampai akhir dan absen dapat dilihat pada kolom chat ya.
Silakan mengisi untuk pembuatan sertifikat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih diucapkan kepada pemateri yang sudah menyalurkan saluran ilmu yang luar biasa kepada kita semua, dan juga kepada moderator yang sudah menuntun jalannya materi kita pada saat ini. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis. Ini sertifikat secara simbolis untuk Mbak Risa. Terima kasih sekali lagi. Ini applause apa saja ya? Applause lewat reaction button. Bisa menggunakan reaction button untuk memberikan applause. Terima kasih. Terima kasih Mbak Risa. Jadi sekarang aktivitas apa Mbak? Saya, Mbak Risa sekarang aktivitas bagaimana? Mengajar di mana? karena saya baru lulus kemarin, yaitu pada bulan Januari 2023, jadi saat ini masih di rumah, cuman lagi proses mendaftar di tempat lain. Gitu. Sedang menunggu, cuman saya manfaatkan untuk belajar menulis paper sama mengisi acara seperti ini. Iya, gitu. Masih fresh graduate, Mas. Siapa tanya lebih? Mas Vicky ya yang tanya. Ini Nel Kamarudin. Oh iya. Maaf. Kebetulan baru lulus kemarin Januari 2023. Jadi masih ingin istirahat dulu. Iya, karena sudah 3 tahun nggak pulang. Luar biasa Sama sekali. Mbak ya. Iya, karena COVID kan tidak boleh pulang. Jadi 5 tahun di sana, pulang cuma 2 kali. Tapi beasiswa biaya hidup di sana cukup. Cukup, alhamdulillah sangat aman sekali karena beasiswanya kan ada 2 tadi kan, dari kampus sama dari gaji research assistant. Untuk kampus itu digunakan untuk bayar SPP, lalu untuk karena beasiswa kampus itu kurang, jadi profesor saya mengcover. Selain itu lagi ada tambahan gaji research assistant yang dinominalkan di Indonesia itu sekitar 10 juta per bulan. Gitu. Jadi beasiswa saya awalnya 7 juta, 14.000 Taiwan dolar. Namun karena progres saya bagus, jadi profesor menaikkan sedikit demi sedikit gaji hingga mencapai 24.000 atau 12 juta. Pokoknya rata-rata itu 10 sampai 12 juta per bulan. Gitu. Jadi itu sangat-sangat cukup untuk kehidupan di Taiwan gitu. Selain Lebih ada orang Indonesia juga nggak? Ada. Jadi saya itu satu lab sama teman kita, teman Mas Ishak dan Mas Vicky, ada satu lagi namanya Asmida, itu satu lab dengan saya. Jadi ada 2 orang. Tadi di foto nggak ada karena dia waktu itu pulang ke Indonesia. Jadi cuma ada saya. Jadi ada 2 orang. Oh ya, tadi di foto ada saya merekrut adik kelas dari UGM, ada 2 orang tadi, cewek dan cowok. Nah, itu S2 yang saya rekrut tahun kemarin. Itu tahun 2021 sama tahun 2022. Jadi saya keluar harus ada pengganti, harus ada yang masuk lagi. Luar biasa, visioner.
Oke. Ya gitu. Cukuplah. Banyak beasiswa di Taiwan kalau mau lanjut S3, banyak sekali dosen-dosen muda yang lanjut S3-nya pilihnya Taiwan. Karena beasiswanya ya cukup bagus. Apalagi ada beasiswa yang khusus untuk dosen. Namanya MOE, beasiswa MOE. Itu dari Ministry of Education Taiwan yang dikhususkan untuk dosen sama biasa. Jadi ada yang khusus dosen, ada yang biasa. Itu beasiswa MOE. Itu. Kalau enggak, ya tadi yang kayak saya, menjadi research assistant. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk saat ini, kita akan mengakhiri kegiatan kita. Dan kita akan menutup dengan doa. Saat ini saya akan memimpin dalam doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, mungkin sebelum meninggalkan room, orang boleh ambil dokumentasi dulu. Jadi Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa lain mungkin boleh on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, benar. Oke, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima Riz. kasih. Terima kasih semuanya. Kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Riza. Oh iya, Mas Isa, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Oke. Mbak Mida udah pulang juga ya? Sudah ada di Udah. Bengkulu. Oh iya. Jadi sisa postdoc ya? Doakan saja semoga. Amin, semoga lancar Mbak Iya. kegiatan postdoc. Oke, ini. Oke, saya ini ya, live ya. Ya, selamat Terima melanjakan kasih. puasa Mbak. Iya, terima Selamat kasih. menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Saya end meeting ya. Oke. Untuk seluruh peserta ini ya, nanti akan diinfokan untuk sertifikatnya. Terima kasih.